Untuk memastikan kasus keracunan paket makan bergizi gratis tidak kembali terulang, pemerintah berencana memperkuat pengawasannya. Salah satunya dengan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memenuhi 3 sertifikasi dasar, yakni sertifikasi terkait kebersihan dan sanitasi, sertifikasi terkait keamanan pangan, serta sertifikasi halal. Apakah hal ini akan efektif untuk menghentikan kasus keracunan MBG yang terus terulang? Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers selesai rapat koordinasi terkait penanggulangan KLB pada program prioritas MBG di kantor Kementerian Kesehatan Kamis 2 Oktober 2025 di Jakarta. Budi mengatakan setidaknya akan ada 3 sertifikat yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG, yaitu sertifikat layak higien sanitasi atau SLAS, sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, dan sertifikat halal. Budi menambahkan, sistem pengawasan dalam program MBG akan diperkuat dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pengawasan akan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengawasan internal yang dilakukan setiap hari oleh BGN hingga pengawasan eksternal oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu. Ya. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Meski pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap program MBG, penolakan justru muncul dari orang tua dan sekolah. Mereka mengaku khawatir anak-anak mereka jadi korban keracunan selanjutnya dari program ini. Di Jakarta, sejumlah orang tua murid di SDN Gedong 1 Jakarta Timur mengaku resah dengan keselamatan anaknya setelah adanya kasus keracunan MBG. Bahkan tak sedikit yang berpesan kepada anaknya untuk tidak memakan paket MBG dari sekolah. Ya dari sebelum kejadian ini juga sebenarnya khawatir ya dari berita yang ada di luar daerah itu gitu. Jadi ya kalau apalagi sekarang yang kena di tempat sekolah anak saya ya lebih khawatirnya lebih ekstra gitu. Saya sih bilang udah nggak boleh lagi untuk makan konsumsi itu lagi gitu daripada ya nggak tahu ya kedepannya akan lebih diperbaiki lagi kualitas atau higienisnya gitu kan. Hal serupa juga terjadi di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah. Sebenarnya, jauh sebelum program MBG dimulai, sekolah ini telah memiliki dapur dan kantin sehat yang berdiri sejak 2015 yang anggarannya berasal dari dana swadaya orang tua dan pihak sekolah. Setiap harinya dapur dan kantin sehat ini memberikan makanan untuk para siswa secara gratis, namun kehadiran MBG membuat dapur ini terancam tertutup. Ya, prinsipnya SD Muhammadiyah 1 pasti akan mendukung program-program pemerintah. Hanya SD Muhammadiyah 1 berharap program pemerintah bisa dikolaborasikan dengan program SD Muhammadiyah 1. Karena pada kenyataannya dengan melihat kondisi di lapangan sekarang ini, banyak wali siswa kami yang kemudian merasa khawatir, merasa cemas kalau kemudian anak-anaknya juga mengalami kejadian yang serupa. Kalau tidak ada kolaborasi nantinya tanggapannya di sekolah ini seperti apa? Saya akan berupaya semaksimal mungkin agar dapur tidak ditutup. Tetapi kalau pada akhirnya harus ditutup, ya saya serahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait rencana penguatan pengawasan SPPG dengan mewajibkan 3 sertifikasi, diantaranya SLAS, pendiri dan CEO Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI, Dia Satyani Saminarsi, dalam wawancara dengan Kompas TV menilai, hal tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan MBG. Jadi kami mendorong agar program ini dihentikan sementara sampai keluar level kebijakan aturan di tingkat kebijakan atau perpres yang mengatur semua hal yang penting-penting supaya tidak ada lagi korban. Pertama, kalau kita berangkat dari jumlah korban sekarang, dan apa-apa saja yang harus dikerjakan. SLHS adalah konsekuensi logis dari apa-apa saja yang harus disiapkan, mekanisme apa yang harus ada. SLHS itu konsekuensi logisnya, bentuk bendanya.
Tapi apa yang harus ada di tingkat kebijakan harus dibunyikan dulu di tingkat perpres, baru kemudian bisa diturunkan ke level operasional. Menurut kami begitu. Kasus keracunan yang terus berulang dalam program MBG telah menciptakan dilema antara niat baik pemerintah dan keselamatan anak. Di tengah penolakan orang tua, apakah pengawasan ketat program MBG dapat menjawab keraguan orang tua siswa? Gimana menurut sahabat Kompas?